Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwaja min nabatin syatta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Saat itu Sa'ad sedang mengambil air wudu. Di saat berwudu, Rasulullah SAW melihat ada sesuatu yang tidak lazim. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang boros air ini, wahai Sa'ad?" Kata Nabi. Mendengar pertanyaan Rasulullah SAW, Sa'ad bingung dan tidak paham dengan pertanyaan Nabi. Beliau SAW kembali bertanya. Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dalam wudhu juga ada perilaku boros?" Rasul pun menjawab, "Benar, janganlah boros air dalam wudhu, meskipun kalian berada di pinggir sungai." Hadirin rahimakumullah, kisah di atas memberikan pelajaran berharga kepada kaum muslimin untuk tidak berlaku boros, terkhusus dalam penggunaan air untuk wudhu. Apalagi di saat sekarang sudah memasuki musim kemarau, debit air di sumur atau sungai mulai berkurang. Begitu juga dengan masyarakat yang mengandalkan air PDAM. Saat ini airnya terbatas di musim kemarau. Meski air tujuan wudhu sangat mulia sebagai salah satu syarat melaksanakan salat, namun perilaku boros atau menggunakan air berlebihan dilarang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa beliau berwudu biasanya menghabiskan air sebanyak 1 mud, atau diperkirakan menggunakan air setara 675 gram atau 1/4 liter. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Anas. Rasulullah SAW mandi menggunakan air sebanyak 1 sok hingga 5 mud. Sedangkan pada saat wudhu, beliau SAW menghabiskan air sebanyak 1 mud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dikonversikan ke dalam ukuran liter, Rasulullah SAW berwudhu dengan menggunakan air sekitar setengah liter lebih sedikit dan mandi dengan air kurang dari 3,5 liter. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berhemat atau tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Apalagi kalau kita berada di negeri tercinta Indonesia, air cukup relatif mudah didapatkan, apalagi di musim penghujan, seolah air tidak berhenti mengalir. Maka tetap saja ajaran untuk tidak berlebihan menggunakan air dalam berwudu harus dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan teguran kepada Sa'ad, "Meskipun kalian berada di sungai yang mengalir." Artinya, meskipun di sumur rumah kita masih banyak air, aliran sungai melimpah ruah, tetap saja berlebihan mengambil air wudu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika dalam hal ibadah saja Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan untuk menghemat air, lalu bagaimana lagi jika menggunakan air di luar keperluan ibadah?
Tentu kita harus berhemat dan disesuaikan dengan kebutuhan kita dan tidak berlebih-lebihan. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah di atas ada 3 pelajaran yang dapat dipetik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pentingnya memperhatikan air sebagai sumber kehidupan. Jika kita perhatikan seksama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air sebagai sumber kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata rutqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat tersebut mengingatkan kepada kita semua tentang anugerah besar yang dapat disaksikan oleh mata kepala setiap manusia. Anugerah tersebut adalah air yang menjadi sumber bagi seluruh kehidupan di bumi. Menurut para ulama, penggalan ayat "dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air" memiliki 3 makna penafsiran sekaligus. Pertama, Allah menjadikan seluruh makhluknya dari air. Kedua, Allah menjaga kelangsungan hidup seluruh makhluknya dengan air. Yang ketiga, Allah menjadikan air mani sebagai sumber kelangsungan keturunan segenap makhluk hidup. Artinya, air memiliki peran sangat penting. Bayangkan, seandainya kehidupan manusia di bumi kekurangan atau terjadi krisis air, segala macam tanaman akan kering kerontang, bumi terlihat sangat gersang, seluruh hewan akan kehausan, begitu juga dengan manusia. Tidak akan bertahan lama hidup karena kehausan. Jasadnya kering dan pelan, tapi pasti akan menyebabkan kematian. Maka bersyukurlah bagi kita yang hidup di lingkungan rumah yang masih banyak tersedia air. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, pentingnya menerapkan sikap efisien. Sikap efisien dianjurkan Rasulullah SAW dalam hal apapun. Hal ini dimulai dari aktivitas yang sederhana, seperti penggunaan air yang tidak berlebihan. Apapun aktivitas dan profesi manusia harus memperhatikan sikap efisien. Contoh yang sederhana adalah mematikan lampu listrik pada siang hari. Jika lampu listrik pada siang hari tetap dihidupkan, tentu mubazir dan tidak memberikan manfaat. Sikap seperti ini memang kelihatan sepele, tetapi jika sikap efisiensi ini disadari dan menjadi program masyarakat Indonesia, maka bangsa Indonesia akan mampu menghemat daya listriknya dan tagihan listrik tidak akan membengkak. Begitu juga dengan aspek lainnya, seperti penggunaan dana di sebuah organisasi, instansi atau lembaga apapun akan terjadi kolaps jika para pimpinan dan seluruh anggotanya tidak melakukan prinsip efisiensi dalam hal penggunaan dana. Meskipun pendanaan banyak, namun jika dihambur-hamburkan untuk tujuan yang tidak jelas manfaatnya, sudah dapat dipastikan akan berdampak pada kemudaratan. Bahkan Allah mencela sikap boros dengan menyebutnya sebagai teman syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Begitu pula dengan pribadi manusia. Jika tidak memperhatikan prinsip efisiensi, di suatu saat nanti pasti akan mendapatkan kesulitan. Sebaliknya, jika pribadi muslim menerapkan prinsip efisiensi, di kemudian hari akan mendapatkan kemudahan, bahkan keberkahan dalam kehidupannya.
Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, segala sesuatu yang berlebih-lebihan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Larangan boros sebenarnya tidak hanya berlaku ketika kita membeli makanan minuman yang banyak atau menghambur-hamburkan harta, tetapi segala sesuatu yang berlebihan dilarang dalam ajaran agama Islam. Bahkan ada 3 sahabat Rasulullah SAW yang berkomitmen akan berpuasa setiap hari, tidak akan menikah dan akan sholat sepanjang malam. Namun ditegur Rasulullah SAW, meski tujuannya baik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena menyelisihi sunnah, akhirnya ibadah tersebut dilarang. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan. Marilah kita bijak dalam menggunakan air untuk keperluan sehari-hari, baik untuk ibadah ataupun keperluan sehari-hari lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita di jalan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqih wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'alil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wal zalzila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanina muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.